Ayat untuk dakwah itu apa, ingat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Benar diterusno ci akeh wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tolong diingat, Allah tidak menyarankan ud'u ila sabili rabbika bil haqqi atau bil khairi atau bil ma'rufi au ayyi syai'in akhar, walakin ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa hikmah itu? Nek sampean sekolah barat, sekolah di kutha ya, itu sing didoloki pinter. Ya apa enggak? Beliau tadi mengatakan pinter tapi ndak kon ngerusak, kon akhlakmu elek, mending mendo tapi apik, idek karo Gusti Allah, ngono ya. Tadi masuk Pacitan saya ada baca gede banget mensana incorpore sano. Menurut Anda logis ndak ini? Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Lo niki masuk akal mboten makul ora? Koruptor sehat agak awake. Fir'aun biyen sehat agak. Umayyah siapa jenenge? Muawiyah sehat. Abu Jahal sehat, mangani bergizi. Jadi sebenarnya kalau ini kan soal pandangan hidup. Jadi kalau orang menomorsatukan dunia rohani, maka dia akan mendapat akibat jasmani yang baik. Seharusnya kalau pakai Islam, poinnya itu rohani. Sebab Anda itu bukan sing ketok iki. Sing ketok iki engko lak dikubur. Setelah dikubur jek ono tagak. Mbah Manan jek ono tagak. Jek yang dikubur jasadnya. Ya toh? Mbah Mahfud, Mbah Dimyati semua masih ada, Kanjeng Nabi masih ada. Jadi Kanjeng Nabi bukan badannya itu. Badannya tadi itu cuma untuk aplikasi sementara. Tapi softwarenya sebenarnya bisa masuk ke aplikasi berikutnya. Kan gitu ya. Jadi kembali ke kalau di kampus besok-besok kuliah, kalau ada dosen, doktor dia ya, profesor, doktor, mohon maaf, ngetengi mahasiswine. Itu profesornya dicoret enggak? Enggak, tetap profesor, tetap dokter. Tapi ini ono kiai ngetengi santrine. Cek diakoni tak gak? Gak. Ngerti bedane? Kalau di sekolah barat akhlak tidak penting, sing penting pintere. Tapi kalau di pesantren pinter ya penting, tapi lebih pinter lebih penting akhlaknya. Betul enggak? Nah, mantaplah sekolah di pesantren. Saya ingin numpang menyatakan, kamu jangan pernah minder sekolah mondok di pesantren, karena kabeh sak donya saiki niru pesantren. Cuman gayane jek isin-isin. Mondok ngono isin, terus dikai jeneng boarding school. Padha ae rek. Padha ae gaya iku padha karo menyan, ambu-ambu apa sing gak oleh, tapi nek aromaterapi laris ngono iki. Kemenye arek-arek iku. Ngajar padha ae jane. Nggih ta mboten? Jadi pesantren adalah masa depan dunia. Semua akan meniru pesantren. Semua Eropa, Amerika, Kanada, Australia akan meniru pesantren karena yang terbaik adalah pesantren dalam sistem pendidikan. Ya, jadi saya nyicil ngerespon beliau. Makanya Allah tidak menganjurkan bil haqqi, sebab nek bener gurung mari rek, ojo bener tok kok gawa nang ndi. Bener kudu terus kudu apa? Oke, nek Jawa kudu bener, ya nek Jawa lebih detail lagi. Tapi kalau umum ada benar, ada baik, ada indah, betul enggak? Betul enggak? Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan indah. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah beliau bisa menghadiri meskipun harus segera ke Surabaya karena ada tugas. Itu bedanya
pemegang pedang dengan pisau seperti Anda ini. Beliau harus siap setiap saat diperintah oleh negara dan pemerintah untuk menjalankan tugas yang mungkin mendadak, gitu ya. Bismillah, kita teruskan sedikit, tak singkat. Nek bener tok gurung cukup, Rek. Gurung cukup. Aku takon ya, aku ini berkali-kali saya takon. Waktu kecil tanya sama ibu, Bu, dulu saya keluarnya lewat mana? Ibu jawabnya gimana waktu itu? Apakah ada ibu yang membela kebenaran sehingga ditunjukkan yang benar? Kan tidak. Jadi bener gorong mari, kudu kok terus ono syarat berikutnya kudu api, betul enggak? Kudu api. Misalnya ono arek pesantren kok pendek dewe, liyane rodok dukur, terus ndek nang ndek itu kan? Bahasa Arabnya pendek apa kosir? Kosir, nanti sir. Kok kosir jenengku Karjo kok kosir? Kosir artinya pendek, orangnya pendek. Itu bener nggak dia pendek? Tapi baik enggak? Jadi bener harus baik. Itu pun belum selesai. Ono uang jambret, nyopet, ngutil di pasar, terus barang ngutilane didol, terus tekoma dikekno bojone duit gak tuku beras. Apik tak gak ngkai bojone duit gak tuku beras. Tapi nyopete, jadi nek cara fikih kemang apik tak gak nguripi bojone nganggo duit copetan itu. Jadi nek awakmu duwe masjid tapi disumbang oleh orang yang hasil korupsi, baik ndak masjidnya? Nah, jadi tolong ya dipikir bahwa bener tok ndak cukup, baik tok ndak cukup, ada yang lebih tinggi yaitu bil hikmah. Jadi bener silahkan, baik silahkan, tapi metune nang wong liya, pemerintah kepada rakyatnya, rakyat kepada pemerintahnya, wong tua nang anake nang wong tuane, guru kepada muridnya, murid kepada gurunya, santri kepada ustadznya, ustadz kepada santrinya. Tidak cukup baik dan benar, tapi harus bijaksana. Hikmah itu artinya kebijaksanaan. Jadi keluarnya sosialisasi harus bijaksana, ngono ya. Jadi kita nyantri ini untuk belajar bijaksana karena di sini lengkap, diajari bener juga, diajari pinter juga, tapi diajari apik juga. Maka hasilnya adalah kebijaksanaan, gitu ya. Oke. Beliau tadi kan ngendiko tentang seneng-seneng sing disenengi Gusti Allah. Sekarang kalau kita ngomong negara, Bapak, Ibu, anak-anakku semua. Kalau bahasa Jawa kan apa? Gemah ripah loh jinawe toto tentrem kerto raharjo. Ini sudah cukup belum? Fir'aun dulu gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Tidak pernah ada bangkrut kerajaannya Fir'aun. Bahkan sampai sekarang masih menghidupi orang Mesir dengan piramid-piramidnya dan fonik-foniknya. Kalau cuman gemah ripah lo jinawi totontrem kertaro harjo tidak cukup. Maka Islam menyimpulkan sangat simpel, sangat sederhana. Baldatun toyibatun itu sudah merangkum gemah ripah lo jinawi sama totontrem kertaro harjo. Tapi Islam memberi batas lagi, memberi cita-cita lagi, warobun gofur. Untuk apa kita makmur tapi Allah tidak memaafkan? Untuk kalau dimaafkan berarti dapat ridho, betul enggak? Jadi nomor satu ridhonya apa kayanya? Nomor satu dapat ridho dari Allah apa sukses hidup di dunia? Sukseslah tapi yang diridhoi Allah. Nah saiki rodok gak gampang loh ya, awakmu kudu sinau mulai saiki bahwa Anda harus sukses, harus maju, harus profesional, harus bercita-cita tinggi, tapi tetap harus dalam ridho Allah. Untuk apa? Menjadi apa-apa tapi tidak diridhoi Allah, itu ya. Oke, ini contoh aja. Supaya ini tidak berkepanjangan, ini saya sedang merespon Gus Fuad ya, supaya menjadi ilmu bersama-sama. Saiki aku kembali ke sholawat nariyah. Kita pelajari beberapa. Sholawat nariyah itu diciptakan atau dikarang ketika
masih ada Rasulullah atau sesudah Rasulullah wafat? Tenan, siapa sing menciptakan? Ayo, anak-anakku sing wedo, ayo. Selawat Nariyah itu diciptakan oleh Syekh At-Tunisi dari daerah Afrika Utara karena cintanya kepada Rasulullah, dan dibawa ke Madinah untuk dilantunkan di depan Rasulullah. Jadi selawat Nariyah itu sudah ada sejak Rasulullah masih hidup, masih sugeng. Bahkan pengarangnya ini kemudian matur Kanjeng Nabi, saya tadi malam membaca selawat ini 4444 kali. Terus dia minta kepada Rasulullah, bolehkah saya minta satu hal saja kepada Rasulullah? Saya sudah mencoba membacanya 4444 kali ya. Terus Rasulullah, ya wis kowe njaluk apa? Kata si Syekh tadi mengatakan, mbok saya diizinkan menjadi bagian dari kloter pertama masuk surga. Akhirnya Kanjeng Nabi kondo, ya wis insyaallah tak usah kan gitu. Jadi nek kowe Anda ingin masuk surga pertama baca selawat Nariyah 4440 kali ya, sampai ketiduran besoknya tidak sekolah. Wis gak opus, pokoknya saikhlasmu ya, sembarangku ya gak usah dihitung-hitung, nek iso ya saikhlasmu sak kuatmu. Timbangane kok terus no tapi hatimu gak ikhlas nanti gak ada gunanya juga gitu ya. Oke, itu selawat Nariyah. Teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, saya ingin ada beberapa teman anak-anak saya yang menjawab singkat aja. Mikrofonnya kita siapkan di depan. Kenapa sih kok selawatan? Coba jawab singkat aja supaya kita ingat-ingat. Siapa? Angkat tangan. Siapa? Supaya saya tidak ngajarin. Yang bagus itu adalah Anda mencari, bukan saya memberi, gitu ya. Pendidikan itu bukan memberi, pendidikan itu mencari, bertanya, menggali. Ayo silakan, nama siapa, kelas berapa, aslinya dari mana, gitu ya. Betul. Berdiri supaya kelihatan di kamera. Ya, sip. Tangan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Toha dari Sumatera, dari Aceh, kelas 3 Aliyah. Dari Aceh. Dari Aceh. Iya, dari Aceh. Masya Allah, Aceh ya. Rezeki. Gini sih sebelumnya ya teman-teman sekalian, kalau ada ini Pacitan dari Jogja jangel ya karu-karuan. Termasuk aduh karuan. Nek ono uang teko Aceh. Nyantri sampai Pacitan pojokin dunya. Keleke alam semesta ya toh. Ya toh. Itu apa meneh nek gak ancane temenan oleh kepengin nyantri. Tak dongakno memiliki mewarisi sifatnya Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh, amin. Fatona. Yo silakan. Apa sebabnya kita selawatan? Karena cinta. Oke, karena cinta. Benar tersebut. Loh, nanti dulu. Kan ada cinta, kita kan ada koma. Dan nanti sama istrimu juga selawatan. Kenapa? Apa akibatnya kalau kita selawatan? Kita kita mencintai Nabi Muhammad, terus kita selawatan, terus supaya apa? Supaya diridhai Allah. Supaya diridhai Allah. Oke, sudah. Supaya diridhai Allah, itu langsung jalan tol, set menurut ya. Cuman dalan itu gak tol, iki masalah iki ono ganggang barang ngono ya. Oke, siapa berikutnya? 3 orang enggak apa-apa ya. Asal cespleng ya. Ya Mas, maju Mas, langsung maju. Tafadhol. Nama dulu sama berdiri. Ya, foto. Enggak apa-apa, maju. Ngetek. Perkenalkan, nama saya Hanif Hidayat dari Purwokerto, Jawa Tengah. Coba logatnya diperlihatkan secara asli. Jangan berlagak jadi orang bukan Purwokerto. Saking ngendi ge? Inyong asli Purwokerto, Jawa Tengah.
Hanif jenenge Hanif Hidayat. Ngapa selawatan ngapa? Adalah rasa cinta yang mana dengan rasa itu dapat kita eksplorasikan di setiap langkah hidup kita, setiap langkah hati kita untuk menuju kehakikian kebenaran yang mana agar menjadi Oke. Iya, ngerti. Oke. Sekarang gini, saya tidak ngasih tahu tapi membukakan kemungkinan. Kita kan juga cinta sama Nabi Ibrahim, kita juga cinta sama Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, cinta sama Bung Karno, ya toh? Cinta sama macam-macam. Kenapa kalau sholawatan karena cinta kepada Rasulullah menjadi khusus? di dalam hadis terdapat laulaka lima khuliqatil aflah. Ya, oke. Oke, saya tidak akan membantah supaya nanti lengkap, baru nanti kalau kurang dikit kita tambahin, tidak apa-apa ya. Jadi belajar itu Anda itu muridun min ayyi kalamin. Aroda yuridu wahu irodatan wahwa muridan wadaka murad. Ya, jadi murid adalah orang yang menghendaki ilmu. Jadi ustadz itu sebenarnya lebih cocok kalau disebut murad, al-murad itu ustadz, orang yang ilmunya dikehendaki oleh muridnya gitu ya. Nanti saya nggak akan ngasih tahu. Oke, pokoknya ini tadi jawabannya sama dengan yang pertama, tetapi lebih indah dan lebih melodis. Ya. Oke, ada lagi yang mau disimpulkan sebelum? Biar sama yang lainnya saja. Oke, sama yang lainnya aja. Ya, oke, tafadhol. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamiaul Danzaha. Asli Termas, 100% asli Cah Pacitan. Saya tidak sekolah, sudah tidak sekolah Pak, alumni 2017. Mengapa, tadi pertanyaannya, mengapa kita cinta kepada sholawat kepada Rasulullah? Yang pertama yaitu saya menjawab tentang cinta. Dan itu cinta yang bagaimana? Cinta yang menumbuhkan kemesraan. Cinta yang menumbuhkan kemesraan karena hidup ini begitu terjal. Hidup ini begitu terjal, banyak gang-gang tertentu. Ngendikane Cak Nun tadi. Dan kemesraan itu karena Rasulullah sudah cinta kepada kita, nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Oke, jadi poin Anda sebenarnya adalah bukan kalau cinta kita tidak bersolawat kepada Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, tapi kepada Rasulullah. Karena kalau Anda solawat kepada Nabi Isa, meskipun tetap kirim salam, tapi tidak solawat. Kalau solawat itu kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena hanya Muhammad SAW yang punya hak untuk memberi syafaat kepada umat manusia. Jadi dia yang pegang sertifikat syafaat. Selain Nabi Muhammad tidak ada yang punya sertifikasi syafaat. Makanya kita jalannya ke Allah melalui Rasulullah. Ngono ya. Mesra kaya apa? Mesti muridku sama ini mesti. Mesra-mesra ngono iku ya. Ketoke gak tapi potongan loh kan mesra-mesra iki. Tapi gak apa-apa wis. Tepuk tangan untuk beliau ya. Masih ada lagi? Satu lagi enggak apa ya Mas ya. Oke, satu lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh Purnomo dari kota Purwokerto.
Terus kalau kelas 3 El-Yamin. Kalau menurut saya, Cak, menurut saya itu kalau kami itu berselawat, berarti rasa syukur kita kepada Kanjeng Nabi. Karena melalui Kanjeng Nabi kita bisa mengerti tentang adanya akhlak, tentang terus syariatnya yang bawa Kanjeng Nabi yang telah. Terus saya bersyukur mengucapkan sholawat karena saya syukur itu bisa mengerti mana yang hak dan mana yang batil, yang benar dan yang salah, Pak. Ngoten, Pak. Jadi kan ini loh, Rek, kan harus SKP itu harus ada desain atau petanya, ya. Jadi kalau ke Surabaya dari sini lewat mana? Ponorogo, Madiun, Surabaya, atau kalau mau lewat Tulungagung, Malang, Surabaya. Nah, ini Allah, ini kita. Kalau Anda langsung sama Allah, apa yang bisa Anda andalkan? Opo kon sembayangmu ya gurung karuan, posomu ya gurung karuan, kan gitu. Kalau Anda menghadap Allah itu sing bondo apa kon karcismu iku apa? Nek mlebu bioskop beli tiket, nek untuk diterima Allah, nek mek bondo awake dhewe kelakuane dhewe cukup tak gak kira-kira? Itulah kita bersyukur kenapa ada Rasulullah, karena kalau kita bersama Rasulullah maka Allah akan menerima kita dan memberi syafaat kepada kita. Ngono ya, Rek, ya. Mulane awake dhewe selawatan bareng karo Kanjeng Nabi. Selawatan itu ilmu hudur, menghadirkan Rasulullah dalam hidup kita. Ngono lho. Tak kene nek Gusti Allah ndelok ya iki anak buah Muhammad. Ya kene mlebu swarga gitu lho kira-kira. Iya. Nek kon ijen sapa kon? Ngono to. Malaikat Ridwan kono. Ndeloki Malik kono. Bukan. Malik sapa Malik? Sing jaga neraka lak ngono. Nek kon kelintar-kelinter ijen di ngarepe pintu swarga, malaikat arek endi kon? Arep Purwokerto kan ya. Yang paling ngono kan. Tapi kalau Anda ikut rombongannya Kanjeng Nabi, maka Anda mendapat kehormatan yang luar biasa di hadapan para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat sendiri bersolawat enggak kepada Nabi? Allah sendiri bersolawat apa tidak? Allah nyuruh sholat, Allah tidak sholat. Allah nyuruh haji, Allah tidak perlu haji. Allah nyuruh zakat, Allah tidak perlu zakat. Allah nyuruh puasa, Allah tidak perlu puasa Ramadan. Tapi Allah menyuruh sholawat dengan terlebih dahulu Allah sendiri memberi contoh dan menselawati Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Jadi Allah dewe meraktekno sik kait, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pak Muzamil tolong tambahin. Ini mengharukan ya, arek, mengharukan. Bayangno arek cek umur saune wis kemesraan. Wis ngono omongnya top ya. Padahal wong saiki lah, ya apa carane duwe motor, ngono to? Ya apa carane golek oplosan. Itu kan saiki kan tuku pulsa kan gitu kan. Ini ndak yang diurus rohania. Pak Muzamil tolong tambahin, Pak Muzamil. Oh ya, ini luar biasa teman-teman. Ini sudah makomnya sudah makom cinta. Dan makom cinta ini sudah makom yang sangat tinggi gitu ya. Maka jawabnya tadi kan sudah tidak pamrih lagi. Jadi tidak pamrih dunia, sudah hebat ini. Jadi berselawat apa alasannya? Karena cinta. Nah, itu ya. Jadi cinta itu memang butuh bukti gitu ya. Cinta itu butuh bukti. Jadi malam ini termasuk kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai salah satu bukti cinta. Ya apa enggak? Kan enggak mungkin kita memperingati kalau tidak karena
cinta. Gitu. Tanda cinta. Nah itu ya, nah itu ya. Itu rasa cinta gitu ya. Nah, gini, tanda cinta itu satu, ingat ya, satu ingat. Jadi orang kalau punya cinta mesti selalu ingat kepada yang dicintai. Nah, peringatan Maulid Nabi itu berasal dari kata apa? Peringatan dari kata ingat. Ya. Jadi peringatan itu kata ingat, terus muncul peringatan. Tadi saya katakan tanda cinta itu satu ingat. Ya. Nah sekarang saya katakan, kan sekarang banyak serangan-serangan. Maulid Nabi itu ada yang menyebut bid'ah, ya apa enggak? Maulid Nabi itu bid'ah, Maulid Nabi itu enggak ada tuntunannya. Kira-kira menurut sampean bagaimana? Apa? Nah, sekarang saya tanyakan, peringatan tadi berasal dari kata ingat. Nah, ingat itu enggak, ingat itu karepnya sampean atau karepnya yang bikin sampean? Manusia punya rasa eling, punya rasa ingat, itu ciptaannya siapa? Nah, ingat itu kan pemberian Allah kepada manusia. Maka kalau manusia terus ingat sesuatu, itu bisa dihukumi dosa atau bagaimana? Tidak bisa kan? Karena ingat itu pemberian Allah. Maka ingat itu baik apa buruk? Hah? Tergantung kan? Nah iya. Jadi ingatnya sendiri itu hukumnya apakah itu baik ataukah tergantung apanya? Hah? Hah? Tergantung yang betul. Masa? Betul begitu? Baik, jadi ingat itu bisa baik atau buruk tergantung apa? Nah, misalnya sampean eling, ya eling siapa? Belanda, penjajahan zaman Belanda, itu ya, itu baik apa enggak? Hah? Lo katanya tergantung, kok terus baik? Tergantung setelah eling Belanda, Anda itu melakukan apa? Kan begitu? Sebetulnya bukan tergantung kepada apa yang diingatnya yang itu. Tergantung setelah Anda ingat Belanda, lalu Anda melakukan apa? Kalau ingat Belanda, terus sampean itu bersikap seperti Belanda, semena-mena, maka sampean Tapi karena ingat Belanda, ayo rek, sinau sing rajin rek, ben ora dijajah londo meneh, api ora? Nah, gitu ya. Maka kalau ada orang ingat Kanjeng Nabi, nah, bisa disebut bid'ah atau enggak ingatnya? Lah ingat Kanjeng Nabi melakukan apa? Nah, ingat Kanjeng Nabi terus termotivasi untuk apa? Meniru Kanjeng Nabi, untuk sabar seperti Kanjeng Nabi, untuk giat seperti Kanjeng Nabi, maka akhirnya ingatnya itu menjadi baik. Oke, jadi apa tadi? Cinta itu satu, ingat. Dua apa? Taat, ya, taat. Jadi sampai kalau ingat setelah malam ini memperingati Kanjeng Nabi, maka ditingkatkan taatnya. Nah, yang ketiga, tanda cinta itu apa? Yang sampean jawabkan tadi, baca sholawat. Nanti topnya sampean. Jadi sampean jawabannya dhuwur. Kenapa baca sholawat? Karena cinta. Nah, itu ya. Jadi karena cinta pada Rasulullah, berarti sampean ini sudah tidak pamrih lagi. Gitu loh ya. Sudah tidak ingin apa-apa, betul-betul sholawatnya itu karena cinta. Itu sudah top.
Dan kalau cinta Rasulullah pasti dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan kalau sudah dicintai Rasulullah, sampean susah apapun, Rasulullah akan tidak tega dengan sampean. Amin Allahumma amin.